ونحن رسول الله حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali. Amma ba'd. Masyaallah hadirin rahimakumullah, puji syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kembali ke pembahasan kita. Sebelumnya kita sudah membahas di dalam kitab Risalatul Mu'awanah tentang fasal yang pertama yang mengantarkan kita ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kata Imam Al-Haddad, yang pertama kita harus memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keyakinan yang kuat, yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Awal kewajiban bagi seseorang itu adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar yakin, dengan kokoh. Nah, ini kata keimanan kita kepada Allah. Dan itu semua dihantarkan dengan persaksian syahadatnya kita. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam dari lahir, dari kecil. Nikmat iman yang dilahirkan dari ayah-ayah kita. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Untung kita sudah beriman dari kecil kita, dari lahir kita. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita syukuri. Nah, selanjutnya tugas kita setelah kita sudah beriman kepada Allah, yaitu kita mempertajam, memperkokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai keyakinan kita itu tidak goncang, tidak goyang. Sampai seperti Sayyidina Umar bin Khattab sudah dicontohkan. Keyakinan Sayyidina Umar bin Khattab menjadikan syaitan itu takut dengan beliau. Cahaya yakin dari beliau ini, keyakinan beliau sama Allah, dengan janjinya Allah, dengan segala hal yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia, sehingga membuat syaitan itu lari karena cahaya keyakinan yang berasal dari Sayyidina Umar bin Khattab. Di sini sampai kita pembahasan kemarin membahas bagaimana metode atau cara atau kiat-kiat meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Cara pertama sudah kita bahas. Apa itu cara pertama kata Imam Al-Haddad? Cara pertama yaitu cara yang paling efektif, cara yang paling dasar, yaitu dua hal kata Imam Al-Haddad. Yang pertama, kita membaca, kita mendengar, kita mengkaji tentang ayat-ayat yang menjelaskan keesaan Allah, tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan ayat-ayat tersebut. Kemudian yang kedua, kita membaca tentang para nabi yang telah Allah utus, para nabi dan rasul yang telah Allah utus. Baca tentang mereka, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada mereka, mukjizat yang Allah berikan kepada mereka, bagaimana perjuangan, bagaimana mereka itu disiksa, bagaimana mereka itu dipojokkan, bagaimana banyak kisah para nabi yang kita telah kisahkan, bagaimana mukjizat itu muncul dari tangan-tangannya mereka. Tujuannya apa? Agar orang yang di sekitar mereka itu beriman kepada mereka. Tidak ada tujuan lain mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kecuali agar mereka beriman. Agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat sudah kita jelaskan kemarin. Bagaimana mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, mukjizat yang sangat luar biasa, besar.
Karena musuhnya Nabi Ibrahim itu sepadan. Kita jelaskan musuh Nabi Ibrahim itu Namrud. Namrud ini adalah raja yang menguasai dunia. Seluruh manusia di bumi ini di bawah kekuasaan dia, di bawah kepemimpinan dia. Lawan Nabi Ibrahim dia. Nabi Ibrahim dah kata umat saat itu. Belum ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Hanya seorang istri yang masih beriman kepada Ibrahim, yang baru beriman. Belum ada yang beriman. Saat itu Nabi Ibrahim dibakar di dalam api. Sampai Allah selamatkan Nabi Ibrahim tidak terbakar di dalam api tersebut. Barulah ketika nyingok keadaan itu, barulah ada yang tergerak hatinya. Kaum-kaumnya Nabi Ibrahim barulah ada yang tergerak untuk beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga macam itu. Nabi Musa tak mana perjuangannya. Dari satu masa ke satu masa dia menghadapi Fir'aun. Kemudian belum lagi menghadapi tekaknya Bani Israel. Bani Israel tidak kalah macam ini. Bani Israel itu sudah diperlihatkan mukjizat. Dengan apa? Dengan mereka itu diselamatkan dari Fir'aun. Mukjizat yang sangat besar. Nabi Musa alaihissalam itu mampu saat itu sudah dikejar bisa nyebrang di lautan. Yang dikatakan di dalam kitab tafsir apa? Ketika Nabi Musa lewat itu seakan-akan lautan yang hasilnya itu tempat banyu tidak ada setetes pun air. Sangat luar biasa. Ketika terbelah Nabi Musa idrib bi'asakal bahar, kata Allah. Pukulkanlah tongkatmu itu ke dalam laut sehingga terbelah. Ketika terbelah itu tidak katik sedikit pun banyu di tengah-tengah itu, lurus, bersih. Seakan-akan tidak ada banyu di situ, tak pernah ada banyu di situ. Saking luar biasanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Berlalu Nabi Musa, berlalu juga Fir'aun, tapi Allah tenggelamkan. Sejak itu mereka ini sudah melihat mukjizatnya Nabi Musa masih tekak. Ya, kita nih manusia nih kalau nyingok pertama kali percaya, tapi agak lama dikit lupa lah itu. Kalau sudah habis diuji sama Allah, ya Allah, ujian sama Allah dengan setengah tahun, paling lama. Ya itulah Bani Israel sama manusia normal masih. Mereka ketika Allah seberangkan mereka kelembati mereka. Kelembati, kata Nabi Musa, kita keluar ke daerah itu, tidak rela. Innaha qaidun, kata mereka. Kau Musa ke sana, karena di sana itu banyak ini pasukan yang bersenjata. Agak kita dibunuh. Kau idhab anta wa rabbuka, kata Bani Israel. Faqatila innaha qaidun. Ente berdua ente sama Tuhan ente yang berangkat ke situ. Agak kelak musuh telah mati ya, baru kami datang. Padahal Nabi Musa menyeru mereka untuk jihad. Mereka tetap tekak, tidak ada. Akhirnya mereka dikelilingi diberikan oleh Allah satu ujian. Mereka tidak bisa keluar dari padang mahsyar, dari padang Sahara. Namanya Lembati. Tidak bisa keluar 40 tahun mereka di situ ya. Ketika mereka itu, tapi hebatnya mereka, walaupun mereka membakar, tetap ada makanan yang turun dari surga. Khusus untuk umat Nabi Musa saja Allah siapkan. Ketika turun makanan dari surga, lalu syaratnya apa kata Allah? Makanan ini bakal turun setiap waktu makan. Tapi syaratnya sikap, jangan kalian sembunyikan. Kalau waktu makan bela, habis bela, jangan disimpan-simpan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap nak nyimpan mereka, tekak tu lah masih. Nyimpan tu lah masih. Takut sama Allah, takut sama rezeki yang Allah telah tentukan. Padahal mereka itu makanannya dari surga rumah. Setelah mereka dapat makanan dari surga, tetap juga ngeluh. Ya Allah apa? Ada si Hawa Salihah, kata-kata mereka. Kami ini pengen makanan-makanan yang dari bumi, bawang, makan makanan sayur-sayur yang ada di bumi. Dapat makanan dari surga, minta makanan bumi. Ya, Bani Israel tadi itu. Ya, sifat manusia ketika dapat nikmat makan ayam terus pengen makan iwak. Kayak manusia. Kalau makan iwak terus pengen makan ayam kan harus ada ini. Dan mereka makanan dari surga. Luar biasa. Tapi mereka apa? Minta makanan dari makanan bumi. Sudah kata Allah bercocok tanam kalian.
Itulah Bani Israel. Sejak itu perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Makanya wajar Nabi Musa itu termasuk ulul azmi yang nomor 3. Yang pertama Nabi Muhammad. Yang kedua Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Ya karena wajar. Musuhnya itu Namrud. Dan umum yang beriman kepada Nabi Ibrahim itu sedikit. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi Musa ngaku Nabi Musa itu jadi Nabi yang paling utama nomor 3. Ya. Umatnya Bani Israel. Nah, umatnya Bani Israel yang tidak kenal nurut sama Nabi Musa alaihissalam. Tapi alhamdulillah Nabi Musa diberikan kesabaran yang lebih oleh Allah. Sesuai yang itu. Nah, kata Imam Al-Haddad, yang pecah ini, kalau kita ngaji tentang para nabi, kita membaca tentang ayat-ayat keesaannya Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, itu menambahkan keimanan. Dan itu adalah al-asl, fondasi yang sangat kuat untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Karena manusia ini jubilat bil ijab. Manusia ini memiliki watak dengan hal-hal yang aneh, yang di luar nalar, khawarik, yang di luar kebiasaan. Kalau kita membaca para nabi kan ceritanya itu di luar nalar gitu. Dan itu diceritakan dalam Al-Quran secara lengkap. Mereka itu diceritakan. Para nabi itu diceritakan oleh Allah secara lengkap. Apalagi Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, mereka diceritakan. Nah, hal yang paling kuat untuk menambahkan keyakinan kita kepada Allah membaca hal tersebut. Membaca tentang cerita para nabi dan membaca tentang ayat-ayat keesaan Allah. Kemudian selanjutnya kata Imam Al-Haddad, poin yang kedua, cara menambahkan keyakinan kita kepada Allah secara besar. Yang kedua, asbabu tsani an yanzura bi'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ardh wa ma fassallahu fiha min ajaibil masnu'at wa bada'il mukawwinat wa ila ahwadatihi al-yaqinu al-isharatu bi qawlihi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Kata Imam Al-Haddad, cara yang kedua biar bertambah keyakinan kita kepada Allah, yaitu dengan kita melihat kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita, di langit dan di bumi. Ya. Daripada apa yang Allah ciptakan ini yang luar biasa. Ada yang namanya langit. Kata Allah dalam ayat lain, di dalam ayat Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam penciptaan siang dan malam, pergantian siang dan malam, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kita tengok secara nyata. Bukan kata-katanya, tapi nyatanya. Ada langit, ada bumi. Kata Allah, bighairi amadin tarawnaha. Langit itu kalian jengok tanpa tiang. Sekarang ahli konstruksi mana yang mampu menciptakan bangunan tanpa tiang? Tidak ada yang bisa ini. Ini berarti ijaz kepada kita. Ciptaan Allah ini melemahkan kita sebagai manusia, menyadarkan kita bahwasanya kita ini manusia diciptakan oleh Allah. Karena langit bisa tanpa tiang. Konstruksi yang paling hebat adalah konstruksi yang dibuat oleh Allah. Bangunan yang paling bagus adalah bangunan yang dibuat oleh Allah. Itu langit dan bumi kata Allah. Nyata di depan kalian. Ketika ada kaum Quraisy ini datang, kepada ini ayat ini, sabab nuzul ayat ini. Ketika kaum Quraisy itu datang kepada kaum Yahudi. Wahai orang-orang Yahudi, apa mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, nabinya kalian? Dijawab oleh mereka, mukjizat Nabi kami ini terletak di tongkatnya. Tongkatnya ini sakti, bisa mematahkan sihir-sihir yang dilakukan oleh Fir'aun, bisa membelah lautan, bisa membelah batu sehingga menjadi air, pancaran mata air, dan yang lain-lain dijelaskan oleh mereka. Terus kaum Quraisy ini, orang kafir Quraisy ini datang kepada Nasoro, orang-orang Nasoro. Wahai orang-orang Nasoro, apa mukjizat Nabi kalian, Nabi Isa? Yubrihul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta biidznillah. Kata orang-orang Nasoro. Nabi Isa itu mukjizat yang paling besarnya itu menyembuhkan orang sakit, kemudian menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta, kena penyakit belang, kena penyakit yang berat.
Dan yuhyil mauta, dia bisa menghidupkan orang yang meninggal. Orang Quraisy tadi nanya, cukup ini. Datang Nabi Muhammad. Tujuannya bukan mereka tuh pengen tahu tentang Nabi Musa itu siapa, Nabi Isa itu siapa. Pengen nantang Nabi Muhammad tujuannya. Muhammad, kami dengar Nabi Musa itu mukjizatnya kayak ini. Nabi Isa ini mukjizatnya kayak ini. Mukjizat kau mana? Coba kau jadi ke Gunung Sofa ini sebagai emas. Gunung Sofa ini sebagai emas. Nabi Muhammad tak jawab, diam. Karena Nabi Muhammad itu ama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Tak mampu kecuali langsung dari Allah. Turun ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Kata Allah, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, di dalam penciptaan langit dan bumi, dan di dalam pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaanku bagi orang yang memiliki akal. Kata Allah, sudah, jangan coba kamu tuh tidak usah keluar ke mukjizat. Coba pikirkan dulu. Cak mana ciptaan Allah langit dan bumi. Cak mana ciptaan Allah pergantian siang dan malam. Diajak berpikir oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Quraisy yang nantang Nabi Muhammad disuruh berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Siapa orang yang bertafakkur ini? Orang yang mampu memahami tentang ajaibnya penciptaan langit dan bumi. Kata Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Wong yang bisa bertafakur adalah wong yang selalu berzikir kepada Allah qiyaman ketika dia berdiri, qu'udan ketika dia duduk, wa 'ala junubihim ketika dia berbaring. Jadi dia tidak lupa kepada Allah. Dan ketika dia melihat ciptaan Allah, dia ngomong apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, semua ciptaan yang Kau hamparkan di muka bumi ini tidak kata yang batil, tidak kata yang sia-sia, abadan, tidak kata yang sia-sia. Semua ciptaan Allah itu ada manfaatnya. Semua ciptaan Allah, nak kecil, nak besar, nak kejingoan, nak kejingoan, bakteri yang kecil, yang lain-lain, seluruhnya ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Subhanak, maha suci Engkau. Kita ini kalau nengok yang bagus, kekuasaan Allah, kita disunahkan untuk mengatakan subhanallah. Kalau kita ada takjub hal-hal yang luar biasa dari ciptaan Allah, kita naik ke puncak gunung, pemandangannya bagus, disunahkan mengatakan subhanallah, maha suci Allah, karena Allah yang menciptakan segalanya. Subhanaka faqina adzabannar. Banyak ciptaan Allah. Dalam surah Al-Baqarah katakan apa? Allah katakan, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kata Allah, termasuk daripada ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Kata Allah, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu di dalam memperumpamakan kepada kalian itu apa? Nyamuk. Allah itu memperumpamakan dalam Al-Quran, kata Allah, kami tidak malu ketika memberikan contoh kepada kalian itu tentang nyamuk. Wa ma fawqaha, apa yang di atas nyamuk. Dulu para ulama tafsir mentafsirkan wa ma fawqaha ini lebih kecil dari nyamuk. Lebih kecil dari nyamuk. Ternyata bukan itu. Setelah dilakukan penelitian, ternyata nyamuk itu menggendong hewan yang kecil di pojoknya. Kalau tafsir ulama dulu, wa ma fawqaha ini hewan yang lebih kecil dari nyamuk. Allah itu tidak malu memberikan contoh kepada kalian hewan nyamuk dan hewan yang lebih kecil dari nyamuk. Ternyata tidak. Wa ma fawqaha itu apa yang di atas nyamuk itu, ternyata nyamuk itu memiliki hewan di atasnya. Jadi nyamuk itu memiliki hewan yang dia pinggul, yang dia tunjuk makan setiap hari. Wa ma fawqaha. Akhirnya sekarang baru tahu, oh ternyata nyamuk itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Memiliki tanggungan di pucuknya. Fa'ammal ladzina amanu, kata Allah, orang yang beriman, fa'ammal ladzina amanu fa'ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang yang beriman, kalau Allah ngomong tentang nyamuk, berarti nyamuk ini ada manfaatnya. Kalau Allah, terima apa yang diomongkan oleh Allah. Annahu al-haqqu min rabbihim, apa yang datang kepada dari Allah, mereka terima secara 100%. Itulah orang yang beriman kepada Allah. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza
Sedangkan orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, setiap perumpamaan yang Allah berikan, contoh yang Allah berikan, pasti dikomen oleh dia. Apa dia Allah ngomong tentang nyamuk dan manfaatnya? Itu orang kafir. Tapi kalau beriman, oh berarti nyamuk ini ada manfaatnya. Dan seluruh ciptaan makhluk di muka bumi ini ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, uang yang cek ini, orang yang mampu, akal yang mampu menyerap, mengetahui, idrak, mampu mendapatkan tentang hikmah di balik ciptaan Allah, itu mampu menambahkan keimanan dia. Kata Imam Haddad itu, mampu menambahkan keimanan dia. Uang yang mampu tafakur di dalam ciptaan Allah, di langit, di bumi, ciptaan Allah yang luar biasa, banyak ciptaan Allah, maka dia akan menambahkan keimanan dia kepada Allah. Makanya kita disunahkan untuk tafakur alam. Tafakkuru fi khalqillah wala tafakkuru fillah. Bertafakurlah, merenungilah di dalam ciptaan Allah. Nah, kita ini merenung ciptaan Allah. Jangan kita duduk di pinggir pantai, di pinggir laut, kita duduk di pucuk gunung, kita duduk di sini, duduk di masjid. Kata Nabi Muhammad, bertafakurlah di dalam ciptaan Allah. Untuk apa? Menambahkan keyakinan kita. Tidak usah jauh-jauh kita nengok yang lain. Jingok dalam diri kita dewek. Jingok dalam diri kita dewek. Tafakur ke diri kita dewek. Sekarang kita nak nanya, kita ni tubuh kita ni terdiri dalam beberapa unsur. Tidak sikok. Ada darah, ada nanah dalam diri kita kan. Ada yang lain-lain, ada darah putih dan yang lain-lain. Ada tulang, ada sendi, ada ensel dan yang lain-lain. Banyak dalam diri kita. Dan juga ada rambut, ada kuku, ada jari, ada kaki dan yang lain-lain. Sekarang kita nak nanya, dari mana munculnya kuku? Kalau kita mikir, dari mana munculnya kuku? Apakah di dalam ini ada pakai kuku? Tak kan? Di belakang kuku ni memang ada kuku di dalam. Apa muncul setiap minggu ni? Tumbuh terus, nak dipotong, panjang. Nah, dari mana munculnya kuku? Oh ya Allah, ciptaan Allah luar biasa. Hatta dalam tubuh kita dewek, ciptaan Allah luar biasa. Nak kita makan banyak, nak kita makan dikit, kuku tetap numbuh. Tidak berbeda. Apa dengan kita setiap hari misalkan kita kurangi, makan kita sehari sekali, kuku tak numbuh seminggu. Tidak kan? Tetap numbuh dia dengan prosesnya sendiri. Tanpa atau kita tahu di dalamnya ada pabrik kuku. Dan ini ciptaan Allah yang luar biasa, yang harusnya kita pahami, kita tafakuri. Belum lagi rambut tumbuh dari mana tiap minggu, tiap bulan harus potong, tak potong bergu rambut kita. Rambut dari mana? Dari mana di dalam kepala kita? Diproses dari mana tuh bisa ada tumbuh rambut? Ada yang tidak tumbuh lagi rambut. Nah, tua dikit tak tumbuh lagi. Kalau tumbuhan putih, dalam ini ada cat apa? Hitam dan putih. Lapis cat hitamnya jadi putih. Cat mana? Itu kekuasaan Allah yang harus kita renungi. Ada namanya bulu kumis, ada namanya jenggot, ada banyak di dalam tubuh kita. Ada banyak yang harus kita, ada mata, ada hidung. Nah, itu yang harus kita tafakuri. Hidung kalau kebocor kan biasa. Kalau mau nyontok itu hidung untuk ke bawah, kalau ke bocor masuk lagi hujan, pilek terus. Banyak ada dua kuping. Ngapa ada kuping kanan, ada kuping kiri? Ya biar kalau ngomong dari kanan kedengeran, ngomong dari kedengeran. Kalau kuping simpel sebelah kiri, ngomong sebelah kanan, nak pinggir dulu gitu, nak muter badan dulu. Nah itulah ada mata kanan dan kiri. Tujuannya apa? Untuk menengok dengan jelas. Untuk melirik, udah banyak. Kalau kita udah mampu seperti itu, tafakur apa yang Allah ciptakan di dalam tubuh kita, namakan keimanan itu. Benar berarti Allah ini maha segala-galanya. Bahkan tidak melewatkan sedikit apapun di dalam penciptaan diri kita dewek. Tidak usah nyingok jauh-jauh ke langit, bumi, gunung dan yang lain-lain. Nyingok dalam diri kita dewek. Kalau kita sudah bisa nyingok dalam diri kita dewek kekuasaan Allah, maka kita bisa nyingok di tempat yang lain. Dalam diri dewi, tidak bisa nyingok kekuasaan Allah. Nah, makanya kita ni berarti diri kita ni benar-benar amanah dari Allah, titipan dari Allah.
Sehingga kita harus bersyukur kepada Allah. Jangan asal ni'am. Bagaimana cara kita bersyukur? Ya lakukan apa yang Allah perintahkan. Di antara cara kita bersyukur kepada Allah, melakukan apa yang Allah perintahkan. Beribadah kepada Allah, melakukan kewajiban. Itu cara kita bersyukur kepada Allah. Bukan hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi al-arkan, syukur itu terbagi menjadi beberapa. Ada namanya syukur bil qaul. Syukur dengan perkataan. Ada nama syukur bil af'al. Dengan perbuatan kita, dengan kita taat, nikmat yang Allah berikan, tidak kita jadi selewengkan jadi maksiat. Ada namanya syukur bil qalb. Hati kita yang bersyukur. Oh, ini tinggi syukur kita. Kita lisan sama akal udah tinggi. Ini hatinya juga ikut tenang, gembira dengan apa yang Allah berikan. Itu namanya syukur bil qalb. Hatinya lapang dada menerima apa yang Allah tentukan. Itu namanya syukur bil qalb. Itu syukur yang paling tinggi. Nah, hatinya selalu lapang. Apa yang Allah tentukan, hatinya selalu menerima dengan lapang dada. Kadang kita nih hati ini agak sempit dikit. Ini apa? Nah, itu masih belum syukur dengan hatinya. Masih belum bisa mampu terima nikmat Allah itu dengan 100%. Nah, itu kata Imam Ahmad. Yang pertama itu, yang kedua ini bertafakur dengan apa yang Allah ciptakan daripada apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Langit, bumi, bahkan di dalam diri kita dewek. Hatta yatabayyana annahul haq. Sampai kita mengetahui bahwasanya itu adalah kekuasaan Allah yang benar. Itu adalah yang datang dari Allah dan itu adalah benar. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru yang ketiga. Yang ketiga cara menambahkan keimanan kita kepada Allah, apa kata beliau? As-salis an ya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan wa yastamirru fi dhalika wa yabdul al-istita'ata fi ma hunalika. Wa ila ifadatihi al-isharatu bi qawlihi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Baru cara yang ketiga, cara yang akurat untuk kita menambahkan keyakinan kepada Allah adalah beramal soleh. Berarti beramal soleh nomor 3. Urutan menambahkan keyakinan ibadah kita ini nomor 3. Semakin banyak ibadah, berarti semakin bertambah keyakinan kepada Allah. Dan ibadah zahir wa batin. Kata Imam Ahmad, zahir dan batin, bukan ibadah zahir, batin juga harus ibadah. Dengan kita nyaga hati, dari penyakit hati, daripada yang lain-lain. Karena wajibnya kita itu bukan hanya belajar sholat. Kewajiban fardul ain itu bukan hanya ibadah-ibadah yang zahir, tapi batin kita juga wajib. Belajar ilmu hati juga wajib. Ilmu tasawuf, jaga hati dari penyakit hati itu wajib juga. Secara ainiyah, secara individual wajibnya, bukan secara umum. Adapun yang misalkan kita belajar ilmu fikih secara mendalam tidak, ilmu hati secara mendalam tidak. Tapi mana caranya? Ilmu zahir, ibadah zahir kita itu lengkap. Cak mana tata sholat? Ya, kita pelajari. Cak mana bagaimana bersucinya, bagaimana tata cara yang membuat sholat kita sah, apa pembatal sholat. Itu yang wajib kita ketahui. Kalau kita puasa bulan Ramadan, apa sangat puasa? Apa yang pembatal puasa? Jangan salah kata. Oh berarti Ustaz, kalau kentut di dalam sholat batal, kentut dalam puasa juga batal. Alam susah ya. Nah itu kalau nggak belajar, kalau belajar ketahuan nih. Kalau di mana pernah ada yang salim, ada kentut batal. Susah, 16 jam nahan kentut. Jadi baca itu. Wajib apa yang ibadah yang pengen kita lakukan, wajib kita ketahui syarat-syaratnya, hukum-hukumnya. Kalau kita nak ini, kalau kita nak zakat, kita punya harta, zakat kita zakat apa? Zakat tijarah misalkan, zakat perdagangan. Kita wajib tahu tak mana cara zakat perdagangan. Kalau kita zakat ini, tak mana cara zakat ini, kita wajib tahu. Setiap ibadah yang pengen kita lakukan, kita wajib mengetahui tata caranya dulu. Nah, begitu juga ibadah hati. Tak mana ibadah hati? Jaga hati dari sifat bibir, sifat dengki, sifat yang lain-lain, sifat merasa lebih baik, misalnya itu. Nah, itu wajib juga kita pelajari. Sehingga lengkaplah ibadah kita kepada Allah. Dan ibadah yang saya ini, ibadah zahir dan batin, itu menambahkan keyakinan kita kepada Allah. Ada 3 tadi. 3 tadi,
cara menambahkan kita keyakinan kepada Allah. Yang pertama, membaca tentang keesaan Allah dan membaca tentang para nabi. Yang kedua, bertafakur di dalam ciptaan Allah di langit dan di bumi dan di alam semesta. Yang ketiga, beramal dengan amal yang baik secara zahir dan batin. 3 hal yang menambahkan keyakinan kita kepada Allah. Selanjutnya yang hadap. Wa min thamaratil yakin. Faedahnya. Apa buah keyakinan kita kepada Allah? Kalau kita sudah yakin sama Allah, apa yang kita dapatkan? Apa faedahnya? Apa keuntungan wong yang yakin sama Allah? Apa keuntungannya wong yang yakin sama Allah? Yakin be. Aku dia buat aku yakin. Tujuannya atau keuntungan kalau kita sudah yakin sama Allah, yang pertama kata Imam Haddad, as-sukun ila wa'dillah. Percaya dengan janjinya Allah. Kalau wong tidak yakin sama Allah, cak mana dia yakin dengan janjinya Allah? Ibaratnya kita contoh sama manusia be. Kalau kita tidak yakin sama manusia ini, cak mana kita percaya dengan janjinya dia? Ayo udah celaka. Kita lagi percaya. Siapa yang mau? Sudahlah, udah itu yang mau. Jangan usah dengar, celaka. Percayalah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin, kata Allah dalam maksud percaya yakin. Apa janjinya Allah dalam Al-Qur'an? Banyak. Di antara janjinya Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah memberikan janji kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Apa dia? Ampunan dari Allah. Wa ajrun 'azim, dan ganjaran yang besar. Dalam ayat yang lain apa kata Allah? Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minatin jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwan min Allah akbar. Di antara janjinya Allah lagi apa? Janjinya Allah tadi bagi orang yang beramal soleh, ampunan dari Allah dan ganjaran yang besar. Apa ganjaran Allah yang besar? Surga. Tidak kata ganjaran Allah yang paling besar buat kita kakek di akhirat kecuali surga. Dan apa lagi? Ada ganjaran yang lebih besar dari surga itu sendiri. Apa dia? Nyingok Nabi Muhammad. Ada lagi ganjaran yang besar, ada. Apa ganjaran yang besar lagi? Ridwan min Allah. Kita dapat ridwan Allah di dalam surga. Atau kata Rabi'atul Adawiyah, andai kata aku masuk ke dalam nerakanya Allah, tapi dalam keadaan diridhoi oleh Allah, lebih aku pilih daripada masuk surga dalam keadaan murka Allah. Masuk surga tapi dapat murka Allah. Masuk neraka dapat ridhonya Allah. Yang mana kita pilih? Kata Rabi'atul Adawiyah, lebih baik masuk neraka tapi dapat ridhonya Allah. Karena ridhonya Allah itu lebih besar dari segalanya. Ketika kita seluruhnya dimasukkan di dalam surga, waridwan di sini, waridwan min Allah akbar. Ridhonya Allah itu lebih besar dari surga itu sendiri. Ketika seluruh kita dimasukkan dalam surga, seluruh manusia dimasukkan dalam surga, Allah nanya, apakah kalian sudah cukup dalam surga ini? Kata Allah, sudah puas belum dengan surga yang aku berikan? Sudah puas belum? Ya Allah, mana kami dah puas? Surga ini apa yang kita pengen? Ada. Apa yang terlintas dalam otak kita, dalam hati kita, terwujud. Bukan belum kita minta, terlintas dalam hati. Maka Allah wujudkan. Ya Allah pengen mangga, baru terlintas datang dia mangga. Kadang juga di bumi kayak itu. Khotaratul mu'minin, kata di dalam penjelasan ulama, di antara surga itu sebagian Allah, sifat-sifat surga itu Allah berikan di dunia. Sebagian. Apa lintasan keinginan orang mukmin itu biasa Allah wujudkan sebelum dia ngomong. Ada orang mukmin pengen mangga, tiba-tiba kawannya mau mangga, tiba-tiba bini dia beli mangga. Nah itu khotaratul mu'minin. Itu semi surga yang Allah berikan sama kita. Gambaran surga. Baru kita, ya Allah, bawa bentar ini mangga, ada mangga di rumah. Bawa bentar pengen ini. Nah itu khotaratul mu'minin. Lintasannya orang mukmin. Dan ini di surga pasti ada. Kalau di dunia kadang ada, kadang tidak. Kadang terwujud, kadang tidak. Belum kita cari sudah ada kalau ini.
Nah itu gambaran surga. Allah berikan gambaran surga itu itu. Apapun yang terlintas dalam hati kita Allah berikan. Tanpa pikir panjang, langsung Allah wujudkan di hadapan kita. Ditanya oleh Allah, wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang surga, penduduk surga, apakah kalian sudah puas dengan surga? Ya Allah, puas. Cak mana tidak puas? Kata Allah, apakah kalian pengen aku berikan hal yang lebih besar dari surga ini? Penduduk surga bertanya, ya Allah, apa yang mau akbar? Wa ayu syai' akbar min hadza? Apa yang lebih besar dari hal ini? Kata Allah, ada. Aku berikan kepada kalian ridho dan aku tidak murka lagi sama kalian. Jadi wong yang sudah masuk surga Allah berikan ridho dan Allah tidak berikan murka. Beda dengan kita di dunia, nasib kita masih menggantung. Mungkin sekarang kita di masjid dapat ridho yang Allah, keluar kita tidak tahu apa yang dilakukan. Dan kita juga tidak boleh seuzon sama manusia yang maksiat. Karena mungkin saat itu dia mendapatkan murkanya Allah, mungkin di akhir umur dia dapat ridho dari Allah. Itu surga. Dan surga kalau kita bahas kata-kata dalam ayat ini, surga ini luar biasa kan? Surga enggak mala ainun ra'at di dalam hadis, wala udhun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu tidak bisa dijenguk dengan mata, tidak bisa dirasa, tidak pernah terlintas dalam hati. Mata tidak pernah jenguk. Ketika kita di surga, ya Allah, ini lebih dari dunia, jauh lebih dari dunia. Dan tidak ada yang terlintas dari hati. Apa yang terlintas dari hati dalam hati kita, surga lebih dari itu. Wala khatara ala qalbi ma la ainu ra'at wala tidak pernah kita dengar. Jadi surga itu istimewa. Tapi adalah semi-seminya Allah gambarkan di dunia ini. Di antaranya kita ambil contoh sebagai penutup majlis kita hari ini, kata Nabi Muhammad apa? Surga itu tura batinuha min zahiriha. Dalamnya itu kejingoan dari luar itu. Sahabat bingung, bingung. Sama surga itu dalamnya kejingoan dari luar itu. Tidak tergambar sahabat dulu. Dalamnya kejingoan dari luar itu. Kalau zaman sahabat dulu bangunan mereka itu tanah liat jauh. Tidak kacau. Kalau sekarang turah zahiruha atau batinuha min zahiriha. Jangan kacau. Kalau sekarang berarti bangunan surga ini kurang lebih cak di dunia. Bukan cak di dunia, kurang lebih cak kacau ya. Bisa dijenguk dari luar, bisa dijenguk dari luar, dari dalam bisa dijenguk. Tembus luar dalam. Itulah bangunan surga. Itu sekilas banyak apa namanya sifat-sifat surga yang Allah berikan dan ada semi-seminya di dunia. Ada mirip-miripnya. Tapi tidak bisa dikatakan surga aja ini. Tidak bisa dikatakan karena surga lebih tinggi dari itu. Nah, kita makanya untuk makanya kita membaca itu biar menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman kepada Allah, kamalul iman, kamal lutuf, dan menjadi orang yang percaya dengan janjinya Allah, percaya dengan surganya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-huda usna bi hurmatihim wa amisna bi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan ya rabbi bihim wa bi ahlihim ajil bin nasri wa bil faraji rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akademi wal-Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, nanyo. Nah, Di Quran itu dia ada